Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul yang Budiman, dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sebuah kepahaman setelah Anda sekian lama menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya, jikalau di kesempatan kali ini ada yang sedang sakit, semoga saja dari penyakit-penyakitnya, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis, semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang sedang banyak mengalami keluh kesah hidup di kesempatan kali ini, baik itu yang berkenaan dengan pribadi, keluarga, rumah tangga, ataupun di hal-hal lain, semoga mendapatkan sebuah solusi-solusinya masing-masing gitu. Dan alhamdulillah beberapa dari rekan-rekan netizen yang sudah menyimak secara intens pun alhamdulillah mendapat kepahaman dan tergerak hatinya untuk belajar yang sesuai di jalurnya di kehidupan sekarang ini. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya setiap manusia hidup di kehidupan dunia nyata sekarang ini tak lepas daripada yang dinamakan daripada kodam, di mana kodam itu hanya diketahui oleh manusia-manusia tertentu, bahwasanya kodam itu berasal dari sebuah ilmu ataupun daripada lelaku ataupun dari sebuah pusaka. Namun hal kodam ini sangatlah jauh jika saya menginduk ataupun merujuk dari sebuah pengertian. Kodam adalah sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana dengan keyakinan dan kekuatan penuh, maka hal apapun itu pun bisa menjadi kodam kan begitu. Dan di kesempatan kali ini, di mana salah satu pengalaman nyata dari teman kami yang kebetulan alhamdulillah di samping saya, Mas Bay, di mana dari salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan penyakit, pasti tak lepas daripada pengaruh kodam dari Mas Bay. Dan apakah itu juga dimaksud dengan kodam-kodam yang tersambung, yang dikatakan dengan kodam leluhur atau kodam keilmuan atau kodam apapun, dan cara untuk mengislamkan kodam itu seperti apa, nanti disimak dari awal hingga akhir supaya paham, dimana kita pun memiliki mindset bahwa kodam dari golongan gaib fasik itu tidak perlu dipelihara, namun dibersihkan, dikeluarkan, dan diganti dari kodam yang positif, diantaranya yaitu golongan malaikat. Dimana kodam malaikat pun bisa kita dapatkan jika kita memiliki jalur yang sesuai dan benar yang tersambung dan dilaksanakan dengan niat dan tujuan yang sebenar-benarnya. Itu salah satunya. Dan ini pengalaman nyata Mas Bay, kita akan coba kuak dan semoga bisa diambil hikmahnya dan pembelajarannya. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam Mas Tis. Sehat Mas Bay? Alhamdulillah sehat. Lebih keras lagi ya suaranya. Oke, Agak siap. serak atau gimana? Ya agak serak. Agak serak. Iya. Akhir-akhir ini agak serak. Agak serak. Oke, ya memang ini agak menyeluruh termasuk Mas Mehmet, Mas Hamid, Mas Kumkum. Info penelitian itu memang lengkap dan di mana itu rata-rata mengalami keserakan. Untuk Mas Bendo itu jalur khusus. Iya. Berbrewok seperti Anda. Begitu ya. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terus ini satu hal, beberapa hari-hari terakhir itu istri, anak itu mengalami hal yang tidak disangka-sangka. Salah satunya mungkin mengalami kerewelan pada anak, istri juga sakit. Begitu. Sakit. Kita akan coba kuak pemirsa. Dan itu nyata, ini pengalamannya enggak tipu-tipu. Coba dipahami dengan hati yang jernih dan pikiran yang bersih. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Mohon izin doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Geser Mas Bay. Jangan minggir-minggir ya, nanti takutnya geser terus masuk ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, terkunci di kakinya dari Mas Bay ini jika dari goibnya panggil Sallallahu Alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, salah satu gaib yang terkuat yang mendiami tubuh Mas Bayu yang saya tunjuk ini, yang tersambung di
keluarganya, di istri dan anaknya, hingga membuat gangguan penyakit-penyakit, salah satu keinginan terkuat bangkit. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Terus tambah kuat. Terus makin muncul. Tambah kuat. Terdorong. Dan tidak bisa kabur, terkunci kakimu. Hanya tanganmu, mungkin setengah badan yang dikuasai. Seluruh badan namun yang digunakan untuk bergerak di setengah badannya saja. Seluruh tubuhnya dari kaki dikuasai sampai ke kepala, nyambung memori otak mediatornya. Kita suaranya terhubung, bisa diajak bicara komunikasi dua arah, bahasa manusia, bahasa Indonesia. Golongan apa ini yang hadir atau yang bangkit? Saya siluman. Kamu siluman? Iya. Siluman apa wujudmu? Siluman apa? Jujur, kalau bohong tubuhmu Apa terpotong-potong. pentingnya buat kamu? Ya, saya kan menggali informasi, ya harus dijawab. Sudah. Jujur. Kalau tidak jujur, kakimu itu tambah terpaku lebih dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tubuhmu akan terpotong-potong. Iya. Kamu siluman apa? Dari mana? Saya Kodam. Anak ini dari kemaksiatan. Maksiatnya apa dulu? Maksiatnya apa? Percintaan kah? Ya, percintaannya sama istrinya. Dulu sebelum menikah. Iya, itu enak itu. Kamu masa tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya jarang bercinta kok. Teman-teman saya itu yang sering bercinta. Manusia ini bodoh. Kok bisa begitu? Masa enak-enak ada mau. Kamu itu tertutup. Barang enak kok tidak mau. Oh, barang enak enggak mau. Ya kalau manusia Orang pada ini dulu maksiatnya cuma satu orang. Oh begitu. Tapi pas semua. Oke. Kalau saya bahas-bahas itu mesti tertawa dulu kok. Kenapa tidak? Kok? Iya. Saya disuruh jujur. Iya. Oke, kamu siluman asri? Atau dulu jin? Siluman. Atau dulu jin? Dulu jin. Terus gini, sebelum saya menanyakan lebih jauh, pasukanmu di mana saja sekarang ini? Ada banyak di istrinya. Di anaknya ada enggak? Ada di anak saya. Tak aja Islam kamu ya sekalian, biar kamu lebih jujur, lebih nyaman, mau enggak? Ya boleh. Boleh. Buka dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Islam Islam melafat Allah ini muslidamu. Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin lengkap. Dirasakan damai, nyaman, iman Islamnya menyeluruh dalam bagian tubuhmu. Jika berdusta otomatis akan meledak. Allah. Semua tata cara ibadah syarat Islam lengkap masuk. Allah. Dengan jenis Sang Hyang Nurjaya yang amalnya dari punya Sang Hyang Nurjaya dan ilmunya lengkap masuk. Allah. Bersinyal iblis terputus semuanya. Allah. Gimana rasanya? Damai. Tuh sekalian pasukan diambil dulu, diislamkan sama-sama. Nanti kita bercerita banyak lah kenangan masa lalu, boleh. Ambil dulu di istri anaknya Mas Bay, ini teman saya. Ini nonton teater atau apa Mas? Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita ini di kebun bonsai. Itu di wilayah Lereng Muria ya. Alhamdulillah Lereng Muria. Ini beramai-ramai alhamdulillahnya. Jombloan.
dulu semua masukannya. Sudah. Sudah. Iya, sudah. Ikuti kata-kata saya ya. Ya, ikuti semuanya. Ikuti semuanya, otomatis jika berdosa otomatis akan meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wasyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin min kulli dhanbin wa atubu wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Channel, Bismillah Allah Masjid dan seluruh pasukan melengkap. Allah. Dirasakan iman Islamnya yang sama, dirasakan semakin dalam, semakin damai. Jika berdusta pura-pura otomatis meledak. Allah. Semua syarat Islam dan tata cara seluruh ibadah dengan izin Sang Yang Nur Channel supaya masuk lengkap. Allah. Amalia dari beliau Sang Yang Nur Channel dan ilmunya lengkap, ilmu perangkatan, menambahkan dan ilmu lain semuanya masuk lengkap. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Kembali ke jin, wujud asalmu dan perjanjian dengan iblis dan seluruh jasad Mas Bay dan anak istrinya dan jajaran saling terputus dan besar. Putus total. Allah. Terbakar, hangus, itu dibakar dan jadi jin muslim yang lengkap dengan seluruh pirantinya, pakaiannya dan seluruh persenjataannya. Allah. Bagaimana sekarang keadaanmu? Agak lebih tenang di sini. Agak lebih tenang. Dan yang diambil dulu, dikembalikan dulu, kotoran dibersihkan, racun dan efeknya. Otomatis langsung diperbaiki dan isi daripada power positif. Sudah. Diobati juga itu ya luka. Dimintakan obat, berdoa, doanya itu disambungkan. Kalau udah tersambung, silahkan dipakai dulu. Nanti kita lanjut cerita-cerita masa lampau. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Begini, kamu punya nama enggak? Tidak punya. Enggak punya. Tak kasih nama yang bagus ya. Bay, nama Mas Bay. Ya, boleh. Oke, kamu gagah seperti orang yang kamu ikuti, kamu dampingi sekarang ini. Ya. Brewok juga lengkap itu. Anunya tambah kuat. Udahlah. Terus ini mau tanya sedikit perihal masa lalu. Dibuka aja nggak apa-apa kan ya? Untuk boleh. Untuk apa namanya, introspeksi diri kita sebagai manusia kan gitu. Karena kita itu tak lepas daripada salah dan dosa. Karena saya, Mas Bay, teman saya ini kan juga manusia. Mungkin bisa dijadikan pembelajaran oleh manusia-manusia lain pada umumnya kan begitu. Terus gini, setahu saya, kalau manusia itu berbuat maksiat kan taunya hanya maksiatnya saja. Namun hakikatnya itu tercipta golongan gaib berarti. Iya. Dan gaib itu akan terundang dengan sendirinya, akan tercipta lebih banyak lagi. Iya. Akan mempengaruhi lingkaran maksiatnya. Iya, itu benar. Itu juga ada pendorong. Dari mana pendorongnya? Agar dia selalu memikirkan dan mengasih gambaran-gambaran yang dia angan-angan. Oh, dari golongan gaib tadi. Lalu berarti
kemaksiatan manusia jika dilakukan berulang-ulang itu pun bisa jadi kodam. Betul. Kan gini, manusia kan taunya kodam itu kan ya dari ilmu, dari pusaka, lalu dari apa namanya terah keturunan daripada raja-raja, itu kan taunya kan gitu. Berarti kodam itu gak hanya kodam apa namanya yang dikatakan manusia-manusia seperti tadi yang saya katakan, yaitu kodam dari pusaka. Itu Bukan. masih ada kodam maksiat, masih ada kodam leluhur, masih ada juga. Masih ada yang lain. Itu. Lalu kalau kodam-kodam itu masih fase dalam tubuh manusia, apa dampaknya? Manusia itu mungkin akan malas lah, berbuat baik lah, atau manusia itu akan mudah marah lah, atau manusia kayak apa nantinya secara nyata? Ya nantinya yang akan marah, sombong, ujub, semuanya itu yang berdampak yang tidak baik. Oh begitu. Lalu kalau manusianya ahli atau suka maksiat, nanti maksiatnya kan tambah seperti dulu kisah Mas Bay, teman saya ini. Iya. Dikasih iwak petrek bahasa Saneponya atau bahasa tertentunya itu nggak mau diambil itu ikannya. Ya, kalau saya dulu mungkin ya udah saya ambil sama ikan kan gitu. Ya, kalau dulu itu orang ini nafsunya besar. Oh, terus? Tapi semenjak dia selalu melakukan apa itu? sholat sembahyang malam di waktu itu. Apalagi dia memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memohon tidak ingin ada nafsu dunianya. Jadi itu semuanya dihilangkan. Jadi semuanya semakin menurun begitu maksudnya, hingga akhirnya perlahan-lahan mulai terkikis. Tidak ada rasa keinginan nafsu seperti yang dulu. Tidak menggebu-gebu seperti yang dulu. Ya. Oh, semenjak dari Mas Bay teman saya ini mulai menjalankan perbuatan sholat malam, mungkin dikenal manusia qiyamul lail dengan cara bertobat yang benar begitu. Betul. Oh, oke. Lalu sedikit saya ingin flashback kembali ke masa lalu. Di masa lalu, kamu kan ya masuk melalui maksiat Mas Bay. Dikala itu maksiatnya mungkin hanya mungkin di area luar atau udah sampai tembus ke dalam-dalam atau kayak mana sih? Ya, tembus. Karena setahu saya teman-teman saya, wabil khusus saya dan mbah-mbah saya, Mbah Yasin juga itu kan hal yang sama, nggak jauh dari itu kan gitu. Iya. Namun dari kami sebagai manusia kan menyadari dari hal itulah ternyata yang setidaknya mendorong kami untuk belajar lebih baik lagi kan gitu. Betul. Untuk mentobatinya begitu. Orang ini dulu itu sampai ke dalam-dalam. Dalam-dalam? Sampai berani di rumahnya. Oh. Ya. Jujur loh ya kamu. Gitu. Betul. Apalagi pernah dilakukan di luar. Di luar. Di barat sana. Oh iya ini tempatnya. Benar. Oke ya nggak apa-apa maksudnya begitu. Ya. Lalu gini, yang mungkin akan saya tanyakan, kalau manusia mengatakan di dalam tubuhnya tidak ada gaib, tapi kelakuannya masih melakukan maksiat, itu berarti dia termasuk golongan manusia yang kayak apa? Mungkin munafik atau manusia-manusia yang tidak tahu menahu dan tertipu, atau manusia seperti apa sih? Banyak mungkin manusia yang dikenal sosoknya itu baik, alim, namun di belakang layar kan gitu toh melakukan perbuatan yang mungkin lebih parah kan gitu. Itu namanya manusia seperti apa sih? Ya manusia itu sebenarnya menutupi kejelekannya. Dia berbicara itu yang sesuai, yang dibicarakan itu seperti membicarakan diri sendirinya. Yang baik-baik saja. Ya. Oh, termasuk golongan manusia yang tadi. Ya. MONA. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali,
Kalau tubuh manusia secara syariat, secara jasad ini jelas, teman saya ini tubuhnya jelas, gemuk, gagah, besar, gempal, sepertinya Mas Kumkuman gitu, teman saya. Lalu secara gaib atau hakikatnya itu kan adanya golongan kamu. Cara membersihkannya golongan kamu itu seperti apa? Mungkin dibacakan ayat-ayat tertentu atau dimandikan kembang 7 rupa itu bisa nggak keluar kamu? Nggak bisa itu. Loh? Malah semakin banyak itu Loh? kodam-kodamnya. Terus kalau manusia begini juga, termasuk dululah saya, kisah saya. Kalau manusia ahli maksiat, ahli ini, untuk kembali menyadarkannya itu harus pakai apa? Pakai nasihat, teori, atau pakai apa sebenarnya sih? Sebenarnya itu tidak perlu pakai nasihat. Terus? Selalu bercermin saja dari kelakuan yang tidak baik seperti orang ini. Nah, kalau manusia udah nyaman melakukan maksiat kan mereka bercermin kan enggan toh biasanya. Ada bagian orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Ya mungkin bisa diambil cerminnya tadi. Iya. Dan bisa mungkin membimbing manusia-manusia yang sudah tersesat melalui kemaksiatan tadi. Iya. Oh. Lalu di saat kamu dulu pernah ikut di maksiatnya Mas Bay teman saya, kamu mengambil apa sih? Kan saya nggak tahu toh, apa kamu ngambil susu, makanan, atau kamu menambah gemuk berat badan, atau menambah apa? Ya, menambah gemuk orang ini. Woi, kok enak gitu? Menambah Dosa atau menambah apa? Ya, kemaksiatan itu jadi lebih tenang. Oi, kemaksiatan lebih tenang karena kamu bantu. Apalagi yang tidak baik, dia sering dulu memisahkan uang-uang. Itu jadi lebih tenang, akan tetapi ada setitik yang ada di tubuh ini yang mendorong, menyadarkan orang ini. Oh, siapa yang menggiring untuk tersadar? Golongan gaibnya ada nggak? Ada. Ada. Jadi golongan apa? Bukan Jadi, kamu. leluhurnya ini. Wujudnya siluman atau jin atau apa? Wujudnya jin. Jin. Dia mau keluar juga? Ya. Sekalian gabung ya, bangkit otomatis gabung jadi satu. Allah. Islam kopi pasti tekan es dengan izin beliau Sang Hyang Nurjana Istimewa Allah maksudnya. Allah. Syariat Islam juga tata cara ibadah lengkap dengan izin Sang Hyang Nurjana masuk. Allah. Amalan dari beliau Sang Hyang Nurjana yang lengkap semuanya masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ampun jadi satu seluruh perjanjian teman-teman leluhur dari Mas Bay dan seluruh istri dan anak yang terputus. Dia bilang terima kasih. Ya sama-sama. Jadi diambil atau masih keluar kembali ke dalam tubuhnya masing-masing kotorannya masih keluar. Lalu beberapa hari yang lalu itu sempat terjadi gejolak-gejolak di keluarga teman saya Mas Bay ini, di mana anak istrinya itu sering sakit. Apakah itu nyambung dengan kamu dampaknya hingga timbul penyakit-penyakit seperti itu? Saya hanya sedikit, tapi dari kodam orang tuanya itu. Yang leluhur maksud kamu? Iya, dari leluhurnya. Itu kembali ke orang ini. Dan pindah ke anaknya, ke istrinya gitu. Ya, nyambung. Ya akhirnya timbullah penyakit-penyakitnya. Ya, apalagi itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak bersanad. Oke, sekarang kamu kan alhamdulillah sudah tersadar, sudah menjadi jin muslim. Kamu punya pesan apa bagi orang yang kamu ikuti sekarang ini, kamu masuki? Ya,
Dan mungkin akan menjadi pemahaman bagi manusia pada umumnya mengenai perihal kodam itu bukan hanya kodam yang diyakini sebagai kodam pusaka, kodam leluhur, ataupun daripada kodam dari laku-laku. Dan kodam itu sejatinya harus dibersihkan atau malah dibanggakan sih? Harus dibersihkan. Oh, Itu memang harus dibersihkan. Lalu kalau manusia malah cenderung bangga tidak membersihkannya, nanti apakah nanti akan timbul lebih buruk lagi kemudian hari kah? Itu sangat-sangat buruk. Oh. Jadi sebenarnya itu kodam. Kalau kodamnya bukan seperti yang ada di depan ini, Jaya-Jaya ini, akan itu memperburuk. nanti akan memperburuk tubuh manusianya. Apalagi perbuatan-perbuatan manusia. Jadi kalau yang bukan dari golongan cahaya nanti akan mendorong kejahatan-kejahatan yang lain. Bahkan keburukan-keburukan lain semuanya Ya, kan berangsur-angsur diciptakan begitu. gitu. Oke, terima kasih. Nanti kamu nggak boleh bantu dorong nakal lagi ya? Saya di sini cuman diikat. Saat Mas B mungkin dari awal kembali bertobat pada Allah sampai sekarang ini kamu terikat? Iya. Sebelum kamu dimuslimkan tadi? Iya, cuma saya mau keluar jadinya ada gejala sakitnya. Oh, iya. Oke, sekarang kamu sudah muslim. Taat ya. Kamu nanti berjuang, bergabung dengan pasukan lereng mulia sini. Paham? Assalamualaikum. Salah satu kali yang datang. Terus menerima dengan jenis yang harus datang. Masuk terikat kansa. Ini di samping kamu. Ya. Tuh sebentar. Sebelum saya berpisah dengan kamu, di area ini ada nggak jin? Atau mungkin kuntilanak atau genderuwo yang mau masuk Islam? Ada ya? Dia cuma melihat saja, menonton. Mau Islam? Mau Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau Islam, yang melihat dari pembicaraan kami ini terikat jenis yang lari. Allah. Masuk tubuh mediator. Terkunci dari kakinya. Kamu golain apa? Kamu mau surah. Bahasa Indonesia berubah. Kamu nakal ya, genderuwo nakal ya. Ini sentil itu anumu, wallah. Ojo nakal. Kamu nakal gitu kok. Kembali normal kalau kamu baik, wallah. Kamu Islam enggak? Mau? Oh iya mau. Mau. Aku ngerti ya. Siapa yang melihat? Iki di depan ini loh. Ini siapa yang melihat? Manusia. Kamu malu ya? Yang melihat kejauhan. Masuk bergabung. Kamulah yang menguasai Islam. Kamu Islam ya, tak ajak baik-baik. Semakin menyesuaikan tubuh mediator ini, wadahnya lebih besar, diperbesar lagi. Semakin menyesuaikan, tambah kuat, tambah muat. Islam ya? Ya. Dibuka dadanya. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Aku izin apa itu? Kenapa? Malu. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Oh, kamu itu gagah perkasa gitu kok. Ya. Ikuti kata saya. Kok malah ketawa? Siapa yang tertawa? Lah kamu. Loh saya? Loh, saya enggak tertawa ini kok. Aku maluan aja. Malumu hilang. Jadi gagah saja kamu. Ikuti kata-kata saya ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin min kulli dhanbin wa atubu wa atubu ilaihi. ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjana Astagfirullah Allah mesti dia melengkap. Allah. Dan keluhan kayak dari kota mas tadi semuanya berkebun jadi satu menyatu. Allah. Jika yang berdusta pura-pura atau berkhianatan mati langsung terlempar meledak maksudnya ujian. Allah. Semua syariat Islam dengan izin Sang Hyang Nurjana dan tentu cara lengkap ibadahnya semuanya masuk. Allah. Amal dari beliau Sang Hyang Nurjana dan kelemahan yang kamu butuhkan untuk pengobatan perang dan ilmu lain semuanya masuk. Senjata yang mungkin diizinkan kamu gunakan ada di tangan kanan kamu. Senjatanya lengkap di tanganmu, tangan kanan. Sallallahu. Gimana sekarang? Ya tenang. Tenang. Kamu tadi iseng-iseng ya melihat? Iya. Terlihat dari sana utara. Sana utara sedang ramai. Ramai? Ya gak apa-apa. Nanti kamu berjuang ya. Ya. Berjuang. Jika memang perlu diselesaikan secara gaibnya, selesaikan. Bergabung ke siluman harimau itu panglima di sampingmu. Ya oke. Terima kasih loh. Ya sama-sama. Nanti gabung dengan kodam dari Mas Benny. Allah. Berjuang masing-masing di setiap porsinya ya. Kamu punya pesan apa? Kamu tadi tambah panjang, tambah lebar. Kalau manusia tambah panjang itu harus diapakan? Carikan tempatnya atau kayak mana? Ya, masa dijelasin? Nanti nggak usah dijelasin ya? Udah Islam gak enak. Iya. Malunya hilang. Gak apa-apa lah. Ya cari tempatnya toh. Oh ya cari tempatnya. Iya. Kalau susah nyarinya? Ya tinggal ini kok salaman. Salaman. Ya gitu ya. Oh gitu aja. Ada ajarannya kok. Iya. Gitu aja kok lewat. Iya. Nanti aku cari. Iya. Boleh di sini aja ajarannya. Kamu nanti berjuang nikah dulu secara Islami ya. Ya. Ini powermu meningkat bahkan. Sudah langsung diberikan sebuah perintah tugas. Saya mohon izin beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah kuat, tambah lengkap senjatanya, bukan anunya saja yang kuat. Nih, langsung kamu ikut ya keluar sama pasukan harimau di tangan kiri saya di samping kiri saya ini. Ya. Saya izin pamit. Dan seluruh kodamnya tadi ya. Ya. Monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu katanya. Berjuang menguap semuanya. Apanya hilang, menguap semuanya. Jadi ringan. Bisa langsung di depan pasti malah daripada sebab dan tetap selalu terus. Power yang tambah kuat biar halus. Sehat Mas Bay? Alhamdulillah sehat. Anunya mana? Sehat? Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit mengungkap kisah nyata di mana kita sebagai manusia terkadang lupa bahwa perbuatan kita sendiri yang kita lakukan secara berulang-ulang, baik itu perbuatan baik atau buruk, itulah yang akhirnya bisa membuat kita memiliki yang namanya sebuah kodam. Di mana hal itu banyak tidak kita sadari hingga akhirnya bisa menyebabkan entah itu penyakit, entah itu akhirnya membawa sebuah pola pikir atau mindset
bahkan juga cenderung mengarah pada hal-hal negatif. Dan perlunya sebagai manusia itu memiliki seorang guru yang membimbing untuk mengarahkan ke jalur yang sesuai, taat kepada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan semoga nanti pun dimudahkan semuanya untuk bertemu dengan guru-guru pembimbing yang sejati yang sebenarnya. Dan juga dari hal itu, semoga yang memang memiliki daripada kodam-kodam, apapun wujud kodam itu, jika fasik, semoga saja diizinkan untuk dikeluarkan dan diganti dari kodam yang positif, yang lebih-lebih nanti pun berdampak baik bagi kehidupan kita semuanya, begitu. Dan dari konten ini jika ada sebuah kesalahan, kekurangan, tutur kata, bahasa maupun tingkah laku, itu karena kebodohan kami atau tidak kesopanan, itu karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.